Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Nah, kalau dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah kita diselamatkan melalui iman atau iman tambah perbuatan baik? Memang ada di kalangan orang Kristen sendiri mengajarkan bahwa keselamatan terjadi jikalau iman disertai dengan perbuatan baik. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita diselamatkan melalui iman saja. Jadi iman itu menjadi syarat kita masuk surga, dan itu pun bukan karena usaha kita. Ya, dikatakan ya, kalau iman itu menjadi syarat untuk masuk surga, syarat atau iman itu saja juga bukan usaha kita, ya, tapi pemberian Allah. Untuk mencapai iman itu juga bukan usaha kita. Jika itu pun dikatakan syarat ya, tetapi pemberian Allah atau kasih karunia daripada Allah. Terus lantas bagaimana kita mensinkronkan antara Paulus dengan Yakobus ini yang selalu dikutip, bahkan disandingkan atau yang membuat kontroversi bahwa keselamatan hanya melalui iman saja. Di dalam Yakobus kan dikatakan, memang di dalam Efesus juga dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya ini kita diselamatkan hanya melalui iman saja. Itu bukan hasil usahamu atau perbuatan baikmu, tetapi karena pemberian Allah. Nah, lantas bagaimana kita menselaraskan dengan Yakobus yang dikatakan, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan kedua teks ini, saya ingin mengatakan bahwa perbuatan baik itu sebenarnya bukan menjadi syarat kita masuk surga, tetapi karena kita sudah beriman kepada Allah, Allah sudah menyelamatkan kita di dalam iman yang dikaruniakan kepada kita, maka otomatis kan kita harus berbuat baik dong. Berbuat baik tapi bukan sebagai syarat. Makanya saya bisa kasihkan begini gambarannya. Berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi berbuat baik karena sudah selamat. Nah, bisa dibedakan ya. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena sudah selamat. Jadi perbuatan baik ini menjadi sebuah dampak ketika kita beriman kepada Allah. Makanya nanti kalau ada orang yang mengaku beriman, saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak berbuat baik, yang dipertanyakan di sini bukan perbuatan baiknya. Kenapa dia tidak berbuat baik? Padahal katanya dia beriman. Yang dipertanyakan di sini adalah imannya. Apakah iman yang benar atau iman yang palsu? Kan begitu. Jadi kalau ada, pasti kan kita melihat ya, ada orang Kristen yang mengaku saya sudah beriman, saya sudah melayani Tuhan, beriman kepada Yesus, kan begitu. Tetapi tidak menunjukkan pada karakter atau perbuatan baiknya. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti ini, bukan perbuatan baiknya yang dipertanyakan. Kenapa dia tidak berbuat baik? Padahal dia beriman. Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaan yang benar adalah apakah dia memiliki iman yang benar? Karena apa? Karena kalau dia memiliki iman yang benar, sudah serta atau sudah otomatis bahwa dia berbuat baik. Jadi kembali saya katakan bahwa perbuatan baik itu sebagai syarat masuk surga. Itu pun kasih karunia Allah ya. Tapi perbuatan baik buah ketika kita sudah beriman kepada Allah. Artinya buah itu menjadi ucapan syukur kepada Allah ya. Menjadi ungkapan-ungkapan yang ya, berbau ya terima kasih kepada Tuhan. Nah, lantas bagaimana kita mensinkronkan atau menselaraskan kedua teks ini? Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Efesus, tentu itu adalah Paulus ya, Paulus yang ada di sana, dan kita melihat bahwa Paulus sedang menghadapi mengatakan hanya perbuatan baiklah yang menyelamatkan kita. Nah, muncullah Paulus. Jadi istilahnya gini, konteks atau orang-orang yang dihadapi Paulus pada masa itu berbeda dengan orang-orang yang dihadapi oleh Yakobus. Jadi orang-orang yang dihadapi Paulus adalah orang-orang yang menekankan perbuatan baik saja selamat. Begitu ya. Makanya
Datanglah Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah kepada siapa teks ini diperhadapkan, ya. Kalau Paulus sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang menyangka soal perbuatan baik, makanya ya Paulus mengatakan bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi karena kasih karunia oleh imanmu, diselamatkan oleh iman. Sementara Yakobus itu menghadapi tidak sama seperti Paulus. Justru sini adalah orang-orang Kristen yang mengatakan saya orang beriman, tetapi tidak menunjukkan pada perbuatan baik, ya. Tidak menunjukkan pada hasil daripada iman itu. Berarti kan di sini yang dipertanyakan adalah bukan perbuatan baiknya, sama seperti yang saya katakan tadi, tapi yang dipertanyakan adalah imannya. Apakah iman yang benar atau iman yang palsu? Makanya di sini Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan baik, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi bukan berarti serta otomatis bahwa kita diselamatkan melalui iman tambah perbuatan baik, bukan. Karena di sini yang dipertanyakan adalah karena si Yakobus menghadapi orang-orang yang mengatakan saya beriman. Sementara tadi di Yakobus saya berbuat baik. Nah, itu kan sudah beda sebenarnya permasalahan yang dihadapi kedua orang ini. Nah, itulah sebabnya Yakobus mengatakan kalau benar demikian kamu mengatakan kamu beriman, kata Yakobus, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu, dari teks ini sebenarnya bukan tidak ada yang bermasalah, ya, tidak ada yang bertolak belakang, ya. Tetapi yang dipertanyakan di sini orang-orang yang dihadapi. Jadi urutannya begini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan oleh Allah. Artinya gini, kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat. Jadi selamat ini menjadi hasil, menjadi dampak, menjadi ucapan syukur karena keselamatan itu sudah Allah berikan kepada kita melalui iman yang diberikan juga kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saya pikir ini menolong kita. Kadang ya kita sebagai orang Kristen, kadang kita memang mengkontraskan antara Yakobus ini, ya, dengan Paulus yang tadi saya kutip dalam Efesus. Nggak cuma Efesus, ya, banyak lagi di Roma, ya, kitab-kitab Roma yang mengatakan bahwa keselamatan melalui iman saja. Nah, tapi kadang kita kontraskan dengan Yakobus ini. Jadi itu penjelasan saya Bapak Ibu, bahwa Yakobus menghadapi orang yang berbeda dengan Paulus. Jadi pada intinya memang keselamatan itu hanya melalui iman saja. Perbuatan baik sebagai dampak, sebagai ucapan syukur, sebagai buah atau buah roh, karena kita sudah menerima keselamatan melalui iman itu. Kiranya ini menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.